Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Solhan Fatoni, di channel TIK Asik. Belajar TIK memang mengasihkan dan tidak akan pernah berhenti. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan surat masal atau mail merge di MS Word untuk pembuatan surat keterangan lulus atau SKL. Nah, ini yang lagi tren sekarang. Ini nanti akan kita buat bagaimana cara menggunakannya. Baik, langsung saja kita buka dulu. Kita siapkan dokumennya. Yang pertama adalah calon SKL-nya, dokumen SKL. Nah, ini saya sudah menyiapkan dokumennya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan memprogramkan bagaimana agar di sini ada nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk siswa, NISN, dan nomor tes ini nanti terisi secara otomatis. Termasuk di sini nanti adalah nilainya. Bagaimana caranya agar ini nanti terisi otomatis. Di sini ada nomor tes, Bapak Ibu. Nomor tes di sini nanti akan kita ambilkan dari nomor peserta UN. Meskipun kita tidak melaksanakan UN atau ujian nasional, tetapi DNT sudah muncul atau sudah diluncurkan dari Kemendiknas. Jadi itu nanti biasanya nomor peserta UN ini digunakan untuk pendaftaran sekolah ke jenjang di atasnya. Ya, jadi ini tetap nanti kita munculkan, mudah-mudahan berguna. Oke, data ini sudah kita siapkan, jadi kita buat dulu. Dan ini nanti silahkan disimpan di dalam satu folder. Jadi foldernya monggo dibuat folder apa, misalkan folder SKL begitu. Nanti kan kita gabungkan dengan data yang lain. Sekarang kita lanjutkan. Yang harus disiapkan berikutnya adalah database-nya. Ya, kita akan membuka atau membuat database. Database ini nanti kita ambil karena di situ nanti harus menyebutkan data siswa dan seterusnya. Maka saya sudah menyiapkan database-nya. Di sini data siswa dan nilai. Nah, ini adalah kita ambilkan data siswa dari DNT. Jadi dari DNT ujian nasional yang sudah dikirimkan dari Kemendiknas untuk sekolah kita, dan bisa juga kita ambilkan dari PDUN. Nah, datanya itu yang valid karena hasil validasi. Kemudian di sini kita ambil contoh nilai ini. Maaf, nilai kita buat sembarang karena ini hanya sampel. Data ini adalah untuk contoh saja. Di sini sudah kita buat dengan judul, US Agama, US PKN, dan semuanya. Dan di sini ada rata-rata. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan database dari Excel ini. Sebenarnya bisa dipakai. Tetapi pengalaman bahwa di nilai rata-rata itu karena kita melakukan atau mengalami pembulatan dari beberapa digit menjadi 0 digit. Maka nanti kalau kita ngambil dari data Excel, biasanya angka di rata-rata ini akan panjang. Misalkan ini 82. 82 ini sebenarnya pembulatan dari 81,98888 dan seterusnya. Sebenarnya ada langkah untuk bagaimana misalnya itu, tetapi saya sarankan untuk paling mudah sajalah kita langkah paling mudah. Data ini kita salin ke MS Word saja. Nah, data ini kita salin ke MS Word saja. Kita copy di sini, kita salin, kemudian buka MS Word-nya, kita pastekan saja di MS Word. Oke, tampilannya kita buat dulu landscape orientasinya. Kemudian kita tempelkan atau kita pastekan. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu, karena ini masih proses, data kita banyak yang harus dipastekan. Ya, sedang proses. Nah,
sudah muncul. Inilah data yang kita pastikan ke Word. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, Pak, data itu kok formatnya tidak beraturan atau acak-acakan dan tidak muat satu halaman. Kita abaikan saja formatnya semua ini. Ini ibaratnya kita itu hanya nunut di MS Word untuk membaca data ini, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak akan mencetak yang ada di sini. Ya, tidak akan mencetak file ini. Baik, sekarang kita simpan dulu file ini. Sekali lagi, jadikan satu dengan folder pada SKL tadi. Kita buat misalkan nilai siswa. Nah, kita buat di sini nilai siswa, kita simpan. Oke, data sudah kita buat, kita tutup saja tidak apa-apa. Kalau sudah, kita close. Oke, sekarang kita kembali kepada SKL-nya atau surat keterangan lulus. Baik, kita langsung programkan, klik pada nama. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah setelah kita buka, kita akan membuat programnya. Langkah selanjutnya, klik surat atau mailing kalau di dalam Office yang berbahasa Inggris. Nah, di sini akan warnanya abu-abu semua. Kita klik mulai surat gabungan. Nah, di sini pilihlah yang letter atau surat. Oke. Nah, kemudian setelah itu lanjut kita akan memprogramkan datanya. Pilih penerima. Pilih penerima ini adalah membuat program. Ambilnya dari data yang mana? Nah, kita sudah membuat datanya tadi. Pilih saja gunakan daftar yang ada. Nah, kemudian lihat di folder mana tadi kita buat. Kita buat materi tadi nilai data siswa dan nilai siswa ini datanya. Oke. Nah, kita sudah memerintahkan bahwa untuk membaca database nilai siswa tersebut. Kita lanjutkan sekarang Bapak Ibu untuk mengisikan ini. Lanjutkan pada sisipkan penggabungan. Kita klik saja. Nah, Bapak Ibu, kalau menunjukkan database tadi sudah terbaca, maka akan muncul di sini header atau kepala tabel tadi. Kita klik nama, pada nama ini, kemudian tempat tanggal lahir. Kita sisipkan tempat lahir dulu. Nah, karena ini tadi terpisah, kita kasih spasi, kemudian klikkan lagi tanggal lahir. Ya, sudah. Lanjutkan ke nama orang tua. Nama ortu. Oke. Nomor induk siswa NIS. Kita lanjutkan lagi NISN. Sisipkan NISN ya. Kemudian nomor tes ya. Jadi nomor peserta ini nomor peserta ujian nasional. Anggap saja mereka mengikuti ujian nasional karena punya nomornya. Baik, lanjut. Masukkan nilai di sini PAI. Nah, kita klikkan US agama, kemudian PKN. Klik saja di sini pada PKN. Oke. Kemudian bahasa Indonesia. Masukkan nilai bahasa Indonesia. Kemudian matematika. Masukkan nilai matematika. Kemudian IPA. Masukkan nilai IPA, kemudian IPS, masukkan nilai IPS, bahasa Inggris, ya. Lanjut seni budaya, isikan semua di sini, seni budaya, kemudian penjas, udah urut, kemudian prakarya, masukkan prakarya, dan yang terakhir ini adalah nilai mulok bahasa Jawa dan klik pada rata-rata US. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai membuat programnya. Jadi di sini nanti akan membaca otomatis nama pada orang tersebut, nilai pada anak tersebut. Nah, sekarang untuk memeriksanya bagaimana? Kita preview atau pratinju hasil. Nah, di sini pratinju hasil, klik saja. Kita lihat sudah menuliskan nama otomatis dan nilai otomatis pada anak tersebut. Dia adalah nomor 1, berarti dia anak nomor urut 1. Nah, kita klik saja di sini play yang berikutnya, rekaman berikutnya 2. Jadi pindah anak nomor 2, nomor 3,
dan seterusnya. Nilainya pun akan mengikuti dia berikutnya. Nah, misalnya kita akan mencari anak nomor ke 80, ketikkan saja angka 80, tekan enter. Kita lihat anak 80 adalah namanya ini. Nah, begitu Bapak. Ini sudah hampir selesai. Sekarang endingnya adalah bagaimana cara mencetak. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita mencetak. Nah, Bapak Ibu, kita klik selesai dan gabung, kemudian cetak dokumen. Nah, di sini ada opsinya adalah semua. Kalau kita pilih semua, berarti dia akan mencetak semua data yang ada kita program tadi. Misalkan jumlah siswa kita 200, maka dia akan mencetak dari anak nomor 1 sampai anak 200 terus. Jadi tanpa henti sampai 200 selesai. Nah, opsi ini rawan kalau kita gunakan, mengingat terkadang kita juga bisa diganggu oleh printer. Entah kartridnya error di tengah jalan atau tintanya habis tengah jalan, begitu. Nah, untuk itu saya sarankan kita mencetaknya ini saja, yang paling bawah. Misalkan kita mencetak dari nomor 1 sampai nomor 15. Nah, dia akan mencetak anak nomor 1 sampai 15. Nah, ini ya, beri permudah. Jadi cetak aja 10 begitu, atau 20 akan lebih mudah untuk kalau toh di error di tengah jalan tidak terlalu banyak. Tetapi misalkan panjenengan pengen mencetak anak nomor 20 saja. Nah, ketikkan saja 20 ke 20 begitu. Dia akan minta anak nomor 1 sampai 20. Itu ya. Nah, sekarang kita misalkan mencetak anak nomor 1 sampai nomor 5, sambil contoh ini 1 sampai 5, klik OK. Nah, ini sudah. Kalau nanti pada pilihan printer panjenengan, kalau direct printer kita tinggal printer yang lain, karena di sini tutorial kita ambil contoh printernya ini PDF, kita cetak ke PDF. Langsung saja klik OK. Kita lihat, dia akan melihat, oh, minta menyimpannya di sana. Saya taruh di My Dokumen aja, contoh SKL. Nah, klik save. Oke, dia akan mencetak 1 sampai 5. Oke, sekarang kita buka hasilnya tadi, dokumen contoh SKL. Nah, kita buka bersama Bapak Ibu, hasilnya seperti apa? Nah, bisa kita lihat dia sudah mencetak ini dalam bentuk PDF. Jadi, dengan menggunakan mail merge ini lebih mudah, pemrogramannya pun, proses pencetakannya pun mudah. Panjenengan tinggal programkan mencetak dari anak keberapa sampai nomor berapa, kemudian sambil panjenengan duduk manis, tinggal ngunjuk kopi sama pisang goreng atau bakwan atau mendoan sambil mesani TV, dia akan menyelesaikan tugasnya sendiri. Dibanding dengan cara yang lain, menurut saya paling mudah menggunakan mail merge ini. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk dicoba. Dan sekali lagi, belajar TIK memang mengasihkan dan tiada akan pernah berhenti. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.